Itu saya tanya dulu. Kau tidak senang nggak kalau kopi ojek dapat uang? Senang tidak? Senang juga. Kalau tidak senang kamu ojek. Senang juga kalau ada offline-nya. Kalau tidak senang kamu ojek. Senang. Kalau tidak senang kamu ojek. Makanya begitu maksudnya. Jadi perkara dunia itu Ardi sama Jamil saya kasih tahu. Perkara dunia ini adalah perkara senang. Gitu. Orang bodoh punya uang banyak, bodoh tidak senang. Bodoh sekali kau, betul tidak? Bodoh tidak sih? Tapi sejarahnya sehingga itu gara-gara apa itu sehingga itu hari ini? Itu kan hidayah agama. Perkara agama itu lain dengan perkara dunia. Paham tidak? Jadi ada dua ini, agama, dunia. Dunia itu di dunia, agama itu akhirat. Kau kan belum pernah pikir kau tentang dirimu, tentang akhirat. Kau tentang dunia saja, makanya kau kerja begini terus. Terus tidak mau tahu. Pokoknya itu namanya dunia. Bisa mengerti bahasa saya? Karena orang begitu kan Pak Rokor kan karena ada dari ajakan teman. Itulah cerita, maksudnya mengapa sampai kan gini Jamil, kamu ini harus punya dua pilihan, dunia atau akhirat, cuma dua ini, bukan uang atau tidak punya uang, bukan. Mengerti kan tidak? Adi mengerti tak? Ya. Maka saya bilang kamu itu terlalu banyak dilatih otakmu itu. Dia ini, saya bilang saya jujur, dia ini terlalu terbiasa dengan hal yang padahal tidak boleh. Biasa santai saja. Jadi uang itu perkara dunia, uang, paham tidak? Ya. Kalau akhirat pakai uang kan tidak? Kan tidak, tapi akhirat itu menentukan uang. Tapi kalau dunia, uang tidak bisa menentukan akhirat. Paham atau tidak? Ayo, kamu bawa kau punya harta, kau punya motor itu semua, kau sudah bayar lunas, bayar ke neraka, atau ke surga? Kan tidak. Ini contoh kamu ada jam karena kamu mau, saya tahu. Itu namanya kamu disiksa. Tidak. Kan di sini dia telan-telan saja. Itu kamu disiksa oleh dirimu sendiri, betul tidak? Itu tadi kau bilang senang, itu kau tidak senang. Padahal kamu tuh di dunia, kamu yang tidak senang. Seharusnya di dunia itu gembira. Makanya kenapa anak kecil waktu kau lahir menangis? Kenapa kau menangis? Saya tanya, kenapa kau menangis waktu lahir? Senang tuh. Senang gembira sekali, sampai saking gembiranya tuh. Keluar dari kesengsaraan. Begitu. Tapi sesungguhnya itu hanya apa? Sesaat saja. Gitu. Kau akan sengsara nanti di akhirat selama-lamanya. Kau pilih nih. Kau pilih kerja-kerja itu kau punya segala macam. Mau bahagia di dunia kan bahagia di akhirat. Begitu. Dia ini sudah punya istri, punya anak, tapi dia tidak pikirkan mereka. Dia cuma pikir dirinya sendiri. Jamil. Istri sama anak itu bukan kau kasih makan, kasih minum. Karena tanpa kamu mereka tetap makan. Kau percaya tidak sih? Yang kamu harus selamatkan mereka nanti di akhirat. Itu karena nanti anak bertanya dalam Al-Quran, anak menuntut kepada, saya kan penceramah. Anak menuntut, saya ini bukan cerita kewel, saya bukan cerita kosong, saya penceramah. Jadi anak menuntut kepada bapak, paham? Istri menuntut kepada suami, suami menuntut kepada istri, apa tuntutannya? Kenapa kamu dulu tidak amankan saya dulu di dunia? Kau hanya kejar tuh uang terus. Karena uang mau sampai berapa, betul tidak? Toh mati juga akan tinggal. Maka tadi saya bilang, kalian punya uang berapa? Saya dulu punya uang pokok saja 10 juta, apa saya tidak senang? Senang sekali. Bahagia sekali. Astagfirullah. Tidak pernah, makanya tidak ada pendeta yang korupsi. Islam, astagfirullah. Jangan kita bicara Islam lagi. Kalau kurang ajar orang Islam. Menteri korupsi, sudah dia melawan. Menteri agama lagi. Mana ada pendeta yang korupsi? Karena memang sudah disenangi, betul tidak? Sudah diberikan di dunia ini. Yang kau pikir lah, ambil itu. Jadi biar adik, apalagi kau kerja di swasta.
Nasibmu itu tidak bisa kau tentukan. Iya. Nah kalau sudah di swasta, sudah tidak bisa tentukan, kau tidak dapat apa-apa, akhirnya juga tidak dapat. Nol. Minimal satunya dapat, betul tidak? Salah satunya kau dapat. Begitu cara pikir jangan kau berpikir, saya kasihan kau. Itu lihat sama Samsudin itu, penjahat keras berat. Saya kasih dulu dia di situ, menangis. Ini kenal. Penjahat bisa kasih tahu. Uang banyak, orang kaya. Ditambah dia tidak tambah dengan dia. Tapi saya kasih duit langsung sekarang apa? Sadar ini bukan apa. Uangnya sudah tidak ada, semuanya sudah tidak ada, semua. Saya kasih duit dia, menangis dia. Itu kan hanya saya. Habis juga, saya habis juga. Kau habis juga. Yang tidak habis, toh agama tidak akan habis. Kalian sudah sholat, sudah betul itu. Celakalah bagi orang yang sholat. Apa celakanya? Banyak sekali. Saya akan mencari ojek, jadi saya salah dulu. Celaka semua itu. Spesial apa penumpang sebentar, rezeki dari Allah. Kacau, itu celaka. Mana? Di sini kalian punya teman ojek tidak ada yang Kristen ya? Di Ambon sana kan ojek ada Kristen. Apa dia sholat? Penumpang juga dapat bintang juga. Dapat juga. Apa dia sholat juga? Duha 12 rakaat duha. Dapat bintang. Yang Kristen ojek juga tidak duha, dapat bintang juga. Dunia. Makanya jangan kau cuma mulutmu dan pintar berbicara, tapi pelaksananya kau. Apa kau tadi sholat itu kau dapat? Bukan. Saya tanya kau dulu. Bukan rahasia Tuhan itu. Kalau bicara masalah Tuhan itu rahasia Tuhan. Kau bilang itu rahasia Tuhan. Percuma saya punya Tuhan. Kau bisa Kristen saja. Iya betul. Kan itu sholat itu kan adalah rahasia Allah. Kemudian urusan Tuhan. Itu bicara. Kenapa Jamil? Saya ini penceramah. Tidak boleh kau bicara, tidak ada rahasia. Kalau ada rahasia arti kau akan Tuhan kasih rahasia untuk kamu. Rahasia tidak ada rahasia. Allah kasih semua, hanya satu yang kau tidak kasih. Apa kau tidak kasih? Saya kasih kau penceramah, bukan kau penceramah. Kau belum pernah ceramah, jadi kau belum pernah, betul tidak? Kau punya bicara tadi itu hanya sekedar hanya buang di laut. Kalau Tuhan punya rahasia, untuk apa kita mau punya Tuhan rahasia-rahasia? Satu, yang kedua, Tuhan kasih semua, hanya satu yang Tuhan tidak kasih. Apa? Napas. Selesai, jangan kau tambah-tambah. Tidak ada dalam Al-Quran rahasia-rahasia. Kau bicara dari mana itu? Saya ini sudah 2 agama, kau baru 1 agama. Itu pun agamamu kau tidak normal. Jangan kau cerita sama saya itu. Jangan kau berdebat dengan saya agama. Jangan kalian berdebat dengan saya agama. Saya kasih tahu. Agamamu saja kau tidak normal, apalagi kau mau cerita agama dengan orang lain. Sekarang saya tanya Ardi. Ada ayat kau pernah dengar tuh, selamatkanlah dirimu, istrimu, anakmu dan keluargamu dari asap api neraka. Itu mau bilang rahasia lagi. Kan dibilang bagaimana caranya? Allah bilang selamatkanlah dirimu. Allah kasih tahu. Selamatkanlah dirimu. Masa Allah bilang rahasia itu? Allah bilang selamatkanlah dirimu. Kau paham tidak bahasa itu? Bagaimana caranya kalau gitu? Itu Allah kasih cara, kau punya cara sendiri. Bukan rahasia Allah. Gitu bos. Itu saya baru dengar. Ini bahasa apa ini? Bikin rusak saya, ini namanya perusak saya, bukan perusak agama. Saya rusak gara-gara kau nanti agama. Tidak ada dalam agama Islam itu rahasia. Rahasia apa? Jangan kalau saya sudah pernah ngomong itu, kalau kau sudah berteman sama saya, kau ikuti cara saya tidak mau ikut cara kamu, nanti rusak saya. Karena saya tidak mau hanya cuma makanan. Paham? Saya tidak mau hanya cuma uang. Arti baru kenal saya tak? Saya sudah 6 tahun tidur di masjid. Coba bayangkan. Saya kasih tahu. Sementara yang bertahun-tahun itu, coba kau pikir. Jadi ini cerita dengan saya. Jangan berdebat dengan saya agama.
Tuh, saya kasih tahu. Bukan saya pintar, tapi kau punya otak terhadap agama kau belum paham. Kau cuma tahu tunduk, sujud, apa kau dapat? Makanya saya ceramah bilang, saya bilang apa tadi? Lebih baik, tahu lebih baik, tidak usah sholat. Pas pikir lagi, mau apa? Ya saya bilang iya. Tidak usah mengapa-mengapa lagi. Saya langsung iya saja. Apa lagi? Saya pernah ngomong sama orang itu. Lebih baik, paham tidak? Ya, ya. Kalau kelakuannya kayak kau, begitu. Hanya cuma tunduk, sujud, seperti puasa, mengerti? Allah bilang apa? Jangan cuma dapat haus dan lapar, paham? Iya. Tuh, lebih baik tidak usah puasa. Itu sama. Lebih baik tidak usah sujud, tidak usah sholat. Kalau cuma mau dapat capek. Jangan karena puasa kamu tidak bikin apa-apa. Pintar kau, pintar sekali. Nah, bagaimana caranya? Puasa yang betul, betul tidak? Iya. Gitu. Puasa yang betul tak? Jangan jadikan alasan. Jangan jadikan alasan. Jangan jadikan alasan sholat. Saya mau pergi begini, ini kewajiban. Kewajiban apa? Tidak perlu. Kebanyakan orang puasa tidak mau bikin apa-apa, mau tidur sampai tunggu Nah, berbuka. sama tak? Itu. Jadi Jamil, saya kasih tahu kamu, kau punya agama itu, saya kasih tahu kau banyak belajar agamamu, tentang agamamu. Saya kan sekarang sudah di Islam tuh, betul tidak? Kecuali saya masih di tempat lain, saya sudah kasih tahu sama semua. Bukan kalian saja, semua teman-teman saya, siapa saja mau jenderal, saya teman kan jenderal, saya kasih tahu. Artinya apa? Karena saya sayang kalian, karena nanti di akhirat itu akan dipertanyakan semuanya. Jadi cari uang itu hal yang biasa, istilahnya orang Kristen juga cari uang, orang Hindu juga cari uang, betul tidak? Semua cari uang. Tapi yang diutamakan itu adalah bagaimana agama kita untuk diri kita, anak kita, istri kita, itu utama. Jadi jangan kita seenaknya saja. Karena kalian tidak pernah melaksanakan ayat yang Allah bilang. Ini ayat yang bilang, bukan saya bilang. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yasurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang banyak kaget. Pak Dokter, ada ayat begitu kan? Oh, ternyata kau tuh banyak nama Islam. Kau sholat juga. Buka ayat sekian. Buka. Uyui. Sudah laksanakan? Iya, makanya laksanakan. Itu caranya. Jangan kita asal ngomong, Jamil. Apa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha. Kau tahu tidak? Surat Muhammad, sudah jangan banyak cerita. Kau tidak tahu, kau bilang tahu. Surat Muhammad ayat 7. Surat Muhammad itu surat 47. Ayatnya ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yasurkum wa yusabbit. Artinya, hai orang-orang mukmin, bukan orang Islam, kau mukmin. Betul tidak? Saya akan tanya, kau batu atau besi? Begitu. Nah, saya tanya, kau muslim atau mukmin? Kalau kau muslim, jelaskan. Kalau cuma Islam saja, terpakai pret yang kau. Selesai itu. Hai orang-orang, Allah bilang bukan orang, hai orang-orang mukmin, bukan orang muslim, bukan orang Islam. Ada tingkatan tuh, Islam, muslim, mukmin. Kau di mana nih? Kau yang di mana nih sebenarnya? Kau yang di mana nih? Ini mau bilang rahasia lagi. Ditanya kau rahasia. Ini kau di mana ini? Kau di sini kah? Oh, berarti kau di sini, bukan kau dipanggil. Kau di sini kah? Bukan kau dipanggil. Dan kalau kau di sini berarti kau dipanggil. Paham kan tidak? Lalu Al-Quran ini siapa punya? Bukan orang mukmin, bukan orang muslim, orang Islam punya Al-Quran. Nah itu, ya ayyuhalladzina amanu ada di mana? Dalam Al-Quran, berarti dalam orang Islam pun semua. Nah, pertanyaan saya, orang Islam tahu tidak? Berarti kau cuma bicara HP, tapi kau tidak pernah buka-buka nih HP apa, kau tidak pernah buka. Percuma. Tuh, jelas tuh. Jelas sekali saya punya bicara. Kalau kamu masuk dalam kategori orang Islam, berarti kau tahu nih HP.
Ternyata kau tidak tahu HP. Kalau tahu orang Islam, karena Al-Quran itu orang Islam punya, berarti kau tahu Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayatnya namanya surat Muhammad. Surat Muhammad itu ayatnya ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha itu apa maksudnya? Apa artinya? Apa maksudnya? Apa keuntungannya? Tiga. Kalau ayat ini kalian tahu, terbirit-birit kamu, itu semua tergantung dari kalian. Kalau kalian munafik, ya tadi kan Islam, mukmin, Muslim, mukmin. Nah tergantung kalian. Kalau kalian mukmin, baru kalian terbirit-birit. Tapi kalau kalian hanya Muslim saja, tanpa hanya Islam saja, karena Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang mukmin. Tidak percaya lagi masih kering-kering lagi, buka Al-Quran. Saya biasa tampilin orang dengan HP. Tapi bukanya itu langsung cerah, oh iya, jangan begini. Oh iya. Di Al-Quran itu dibilang ya ayyuhalladzina amanu, ya hai orang-orang mukmin. Itu tidak? Belajar supaya paham. Makanya punya HP itu digunakan untuk Al-Quran. 47. Ini saya sudah bilang, kamu tuh Jamil, saya tidak bisa berteman dengan orang yang tidak mau ikuti agama. Saya tidak toleransi. Kenapa? Saya belajar agama, saya tinggalkan semua itu karena agama, bukan karena uang. Nah, ini begitu. Jadi saya tidak bisa berteman dengan orang yang beruang. Itu Haji Nasrul, orang kaya di sini yang punya sertifikat tanah, orang tuanya pun, tapi kan dia sudah jadi hakto, jadi ahli waris. Itu di meja setinggi ini. Saya bukan sampai sini saya. Tukur ya? Itu dia sayang saya, tapi saya tinggalkan dia. Ada orang dia. Itu masjid itu Al-Jahiyah itu kan dia orang sama masjid dong, punya masjid lagi namanya Haja La Cinta, mamanya punya masjid. Kan Pak Haji, tanya beliau. Beliau bilang, Pak Dokter jangan kemana-mana sini saja. Paling baik kasih saya uang apa? Saya tidak mau. Tidak ada cerita itu, karena saya bukan cari uang saya. Ngapain cari? Jamin saya kasih tahu kau, walaupun kau belum pernah ke Ambon, tapi arti pasti mengerti. Apakah Ambon itu kurang orang? Banyak di sana. Banyak orang. Semua pengunjung juga datang ke sana. Kau mengerti tidak? Apa di Ambon saya tidak bisa ojek? Bisa. Bisa. Kenapa saya kesini mau ojek? Boleh tidak? Semua di sana. Bukan. Kalau saya mau ojek di sini, kenapa saya tidak ojek di Ambon? Boleh tidak saya? Begitu cara pikir sederhana. Ambon itu luas sekali. Ini ayat 7 nih. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang mukmin. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menegukkan kedudukanmu dari musuh-musuhmu. Apa musuhmu? Saya tanya kamu musuhmu apa? Apa musuhmu sekarang? Apa musuhmu sekarang? Sekarang ini apa musuhmu sekarang? Setan. Itu kan cuma kan tadi. Maka tadi bilang rahasia itu. Terus mengerti musuhmu sekarang ini. Musuhmu yang sekarang ini adalah ekonomimu. Itu musuh. Itu terus mengerti mau rahasia terus. Hanya buang itu rahasia. Saya tahu. Saya percuma saya sekolah tinggi, sekolah di Belanda, saya tidak tahu orang. Jadi musuh itu ekonomi, musuh itu jabatan, musuh itu pangkat, musuh itu harta kekayaan, musuh itu istri, musuh itu anak, gara-gara istri kita tidak bisa, betul tidak? Termasuk hawa nafsu. Semua musuh. Semua musuh. Kan musuh-musuhmu, semua musuh. Bagaimana Allah mau tolong kau punya musuh, menyenangkan kau kalau tidak laksanakan ayat ini? Jika apa artinya? Perintah tak? Jika kamu menolong aku, paham ke tidak? Yang kau tolong siapa? Allah. Masa Allah minta tolong? Goblok kan? Allah minta tolong itu bukan minta bikin langit. Allah tidak minta tolong, Jamil tolong saya, pegang langit itu. Tidak.
Jamil mari pegang bumi ini tidak. Yang Allah minta tolong itu agamanya. Kamu cuma hanya kejar saja uang, agama Allah kau tidak kejar. Goblok. Orang Kristen ojek juga, itu yang saya heran. Orang Kristen ada kerja, betul tidak? Ada tidak? Tapi ada orang Kristen bisa laksanakan agama Allah, bisa. Begitu caranya berpikir. Jika kalian menolong Allah, niscaya Dia akan menolong kamu di dunia dan di akhirat. Apa? Tolong kamu di dunia apa? Semuanya itu. Mbak Kunai juga dia kata Allah akan tolong kamu. Percuma kasih bilang jangan cuma rahasia Allah terus. Dari mana rahasia Allah? Nabi saya berhenti jadi Islam kalau itu yang jadi ajaranmu. Kau punya guru kasapa kayak ajar kau begitu. Betul tidak? Kau masuk agama rahasia. Jadi itu Jamilnya. Jadi 1 bulan berapa hari? 30. Sudah pernah kau tolong Allah berapa hari? Tolong Allah itu bukan sholat. Tolong Allah itu seperti menolong hamba-hambanya. Bukan juga orang Kristen bisa menolong agamanya. Kalau saya kasih orang makanan, bisa. Bukan itu. 124 para sahabat. Tahu sahabat? Tahu tidak? Itu mati, tahu mati. Kira-kira kok sahabat ini kira-kira hebat tidak? Sahabat Nabi. Jatuh surga mereka kan sudah jatuh surga semua. Ngapain lagi mereka mau mati tempat lain? Coba, betul tidak? 124 ribu. Banyak ke itu. Itu mereka mati tuh di luar tanah Mekah dan tanah Madinah. Mati di mana? Ya ada mati di Indonesia, ada mati di luar negeri, ada mati semua. Kenapa mereka mati di sana? Ayo. Mereka cari uang? Tidak. Mereka sebarkan agama itu kepada orang. Apa agama? Kalimat la ilaha illallah. Pernah kamu sebarkan kalimat itu? Kita pernah. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan itu. Cuma karena sholat ini untuk apa? Ayo. Sholat ini untuk apa? Kalau kau sholat? Salah. Sembarang saya. Takkan itu makanya bisa bilang ikut 3 hari kau belajar. Tuh. Belum paham. Pak Imam tanya saya kan kasih tahu. Ada saya teman, saya panggil teman saya di sini Pak Imam tahu. Oh iya enggak apa-apa. Tapi dia sholat ke tidak? Pak Imam saya tanya pertama sholat. Saya bilang iya dia sholat. Saya pun teman-teman itu semua. Kalau itu nanti ajar dia untuk seperti belajar agama. Ya siapa aja. Bagus tidak? Bagus. Masa sholat untuk diri sendiri. Lalu istrimu bagaimana? Kalau untuk anakmu bagaimana? Kopi ojek cari uang untuk siapa? Itu uang lebih bensin. Kacau tuh. Kacau. Kau kerja sana untuk sudah kawin? Sudah. Untuk siapa? Untuk keluarga. Untuk keluarga tapi makanya kau lihat sebenarnya terlalu otak terlalu kotor terus sekali tidak. Itu saya tidak main. Untuk keluarga. Nah kau sholat untuk siapa? Sholat untuk keluarga. Dari mana untuk keluarga? Bagaimana caranya? Sholat subuh, istrimu dapat? Sudah. Dapat dari mana? Coba jelaskan sama saya. Sholat subuh. Yuk, istrimu dapat pahalanya dari mana? Jangan kacau, jangan bikin sawaran. Kalau bilang kau tidak tahu. Saya belum. Nah, makanya. Begitu caranya. Jadi sholat itu kalau untuk dirimu memang pantas. Kalau saya jadi istri, saya tendang kalian berdua. Ngapain? Saya masih subuh-subuh mau peluk kamu, kau pergi ke masjid. Lebih baik kopi ojek atau kopi mana? Mana ke tempat kerjamu? Di Konawe. Kau pergi saya dapat uang, betul tidak? Kau pergi subuh, saya tidak dapat uang. Tidak dapat apa-apa, jangankan uang, betul tidak? Paham ke tidak bahasa saya? Paham tidak? Adi pernah dengar orang naik haji, bapaknya naik haji, anaknya di tanah air, keluarganya di tanah air, naik haji, pahalanya semua anak keluarga juga dapat. Pernah dengar kan? Itu namanya pahala mengalir.
bagaimana saya mengalir. Dan anakmu, istrimu nanti. Dan keluarga berarti bapakmu, mamamu, iya. Saudaramu berapa orang? 5 orang. 4 orang ini bagaimana keselamatan mereka? Betul tidak? Itu. Jadi bukan semata-mata istri sama anak. Jagalah dirimu, keluargamu, istri dan anak dan keluargamu dari asap api neraka. Kan gitu. Ya. Jangan saya cerita istrimu dulu lah. 4. Kamu anak keberapa? Ketiga. Jujur ya? Ya. 3. Anak ketiga berarti di bawah bungsu. Di bawahku iya ada bungsu. Maksudnya? Ada 2 laki. Dua lagi? 2 adik. Oh iya. Dengan 2 kakak. 2 kakak. Ya, kau di tengah di? Saya di tengah. Jujur ya? Adikmu umur berapa yang terakhir? 20. Yang bungsu. Bungsu kah? Iya 20. Oke. Saya mau tanya kalau kau jujur. Adikmu saja dulu. Tidak usah ke bapak dan mama. Kau sayang betul adikmu tuh? Sayang. Kalau adikku sayang. Betul. Kan saya minta jujur. Maka saya bilang bohong. Saya juga jujur ini. Saya bilang kau bohong. Tuh? Kan kita sudah sepakat tadi. Jujur. Kau bohong. Kau sayang betul sama dia? Adikmu? Adikku saya sayang. Sayang betul. Sayang. Kalau betul-betul kamu tidak bohong, saya tanya. Kasih tunjuk sama saya, bentuk kasih sayangmu sama adikmu. Kasih uang, kasih baju, kasih makan, kasih sekolah. Itu bentuknya. Tidak. Apa? Saya sayang begitu saja. Maksudnya Sayang. supaya saya bisa meniru. Kalau Saya bisa ambil caramu untuk saya gunakan ke saya punya keluarga. Gitu. saya Bentuknya kira-kira apa? Kasih baju itu kan bentuk, kasih makan, kasih uang itu kan bentuk apa? Bentuk ke saya. saya tidak pernah kasih apa-apa, cuma dari mereka yang meminta kepada saya. Bukan bentuknya kok saya mereka. Kalau untuk dalam bentuk mungkin pakaian. Nah itu kan saya sudah bilang tuh. Kan saya sudah bilang tadi. Saya sudah bilang tadi tuh. Pakaian, makanan, uang. Kalau bentuknya seperti itu, untuk apa saya mau tanya kamu? Karena saya juga tahu. Paham tidak? Mengerti tak? Yang saya mau tanya di kamu itu, yang saya tidak tahu. Supaya saya bisa meniru. Gitu. Yang tidak ada di saya mau pakai dari kamu punya cara. Ternyata kau tidak punya cara. Kau punya cara, ada di saya juga. Berarti kita dua ini percuma, betul tidak? Bagus tak? Berarti kesimpulannya kau tidak jujur, itu saja. Karena tidak ada caranya, kau tidak jujur. Kamu punya sayangmu cuma sampai di bibirmu saja, dan di pikiranmu saja saya sayang dia. Mau bukti? Saya kasih bukti. Saya ulang ya. Kau sayang adikmu betul? Nah, saya akan pertanyaan. Seandainya adikmu lagi main-main di sini, di depan matamu, orang datang, dia jatuh. Kau sayang dia toh? Dia jatuh dalam selokan. Kau sayang dia kan? Apa bentuknya kasih sayang kamu terhadap dia? Menolongnya. Menolong. Saya juga sama. Berarti percuma. Betul tidak? Betul. Satu, pegang baik-baik. Jangan kau ingkari ini. Yang kedua, di depanmu begini ademu orang datang, tempeleng dia, pukul dia, hantam dia, pokoknya bawa belur kau punya adik di depan matamu. Apa bentuk kesayangan? Membantunya. Membantu dia, sama. Berarti kita dua. Siap. Kamu juga bohong, tuh, bohong. 3, ademu dibakar di depan matamu. Apa bentuk kesayangan kamu? Tidak terima kah? Tidak terima. Sama, berarti kau bohong juga. Pertanyaan ketiga. Untuk ketahuan kau bohong. Kau yakin tidak? Percaya tidak? Di Al-Quran bilang di akhirat nanti mau ketemu semua, betul? Ini Al-Quran bilang, bukan percaya kau yakin lagi, ini Al-Quran bilang, ya Al-Quran yang bilang. Kau tidak percaya, kau buang saja Al-Quran itu. Nah, itu nanti manusia, keluarga semua ketemu di sana.
Nah ademu di sana kau ketemu, kau lihat ademu jatuh dalam neraka. Apa bentuk kasih sayang kamu? Tadi kan di dunia jatuh, kau tolong. Pak, itu saya suka simpelnya empatnya. Hah? Nah di akhirat dia jatuh di neraka. Kau tidak sayang dia kan? Sayang, Bagaimana caranya? menolongnya juga. Bagaimana caranya? Kau mau tolong di dalam neraka kan enggak? Jangan bicara gitu. Enggak. Paham atau tidak? Paham. Masa kau bisa tolong ademu dalam neraka bicara bagaimana caranya? Coba ayo. Dua, kau dipukul sama malaikat. Kau mau marah malaikat? Betul kan tadi bohong tuh. Berarti kau punya kasih itu hanya sebatas bibir. Itu itu yang maksud saya. Nah sekarang bagaimana caranya menyelamatkan ademu dari asap neraka tadi tuh? Itu soalnya. Itu pertanyaan di Al-Quran yang bilang. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari asap api neraka. Asapnya saja ya. Belum asap, paham asap? Belum dipukul, belum pukul asap. Itu yang harus kau belajar sekarang. Itu wasat ilmu. Ilmu pertama itu. Ketika bohong tuh bagaimana cara supaya jangan bohong. Jadi kau tolong ademu di dunia dan di akhirat. Gitu. Dia jatuh di dunia, kau angkat dia. Dia jatuh di neraka, kau tolong dia juga. Sama. Itu di neraka itu yang bisa menyelamatkan orang dalam neraka 10 orang hanya orang-orang yang hafal Al-Quran. Hafiz. Kau hafiz? Berarti kau tidak usah tolong. Selesai. Berarti Allah adil tidak? Adil. Kenapa? Allah bilang kalau kau tidak mampu apa, ada jalannya. Makanya Nabi Ibrahim tidak terbakar di dalam api waktu dibakar oleh Raja Namrud 40 hari 40 malam. Itu contoh aku bilang. Kalau saya ceramah itu menyambung semua, orang langsung kaget. Iya betul juga. Judulnya ini yang saya cerita, bagaimana cara selamatkan adikmu dari asap api neraka di dunia maupun di akhirat. Gitu. Kalau kamu sayang betul sama adikmu, itu baru adil loh. Belum bapakmu, belum mamamu, baru adikmu saja. Jadi kalau sudah ikuti caranya agama, sudah ikuti cara Nabi Ibrahim, selamatlah kalian semuanya dari asap api neraka. Apa Ibrahim dilaksanakan 13 tahun meninggalkan semuanya, pekerjaan dia. Bahkan istri, anaknya semua ditinggalkan. Dia tidak urus itu tambang, tidak urus ojek, tidak urus lagi. Itu Al-Quran cerita. Meninggalkan istri dan anaknya 13 tahun. Ayo. Apa dia bikin? Hanya untuk jalan Allah. Tapi kita tidak bisa 13 tahun, bos. Tidak satu manusia selain 2 orang ini, Muhammad dengan Ibrahim. Makanya laksanakan cara-caranya saja supaya mendapatkan nilainya, seperti naik haji. Gitu. Bagi orang-orang yang mampu. Nah yang tidak mampu laksanakan nilainya. Jangan lakukan kesana haji tapi dapat nilainya, yaitu apa? Sholat 2 rakaat. Nah itu sudah dapat. Contoh seperti itu. Nah untuk supaya jangan terbakar, seperti Nabi Ibrahim. Kalau kau laksanakan itu berarti anak istrimu, keluargamu semua selamat. Tapi dan 13 tahun terlalu lama. Saya juga tidak bisa saya. Paham kan? Sudah mulai paham kan? Ya. Nah nanti sudah ketemu. Baru saya buka babak keduanya. Ini baru babak pertama, keduanya saya buka. Gitu. Al-Quran yang bilang bukan saya. 13 tahun Nabi Ibrahim keluar jalan Allah. Dia bukan pergi cari ojek, dia bukan pergi cari uang sana, tidak. Ikan dia Nabi, Pak. Hah? Oh, jadi karena dia kepala tambang, dia tidak bisa ditangkap. Betul tidak? Iya. Oh, karena dia presiden. Jadi karena dia RT. Bukan itu. Bukan itu. Karena Allah katakan, jika kalian menolong aku Allah, itu sudah bilang tadi. Memenangkan kalian di mana? Di dunia dan itu. Menang tidak? Menang. Segala-galanya tuh. Orang pukul adik, kau bisa tolong juga.
Minang. Jadi caranya itu begitu ya, gitu. Jadi babak pertama itu, babak kedua saya buka. Cari uang, saya cari uang juga. Saya sampai bilang saya tidak cari uang. Tadi saya bilang kan hanya cuma 30 menit saya dapat 100.000. Saya cari uang juga itu. Saya bukan cari uang kayak kocak. Gitu. Kita orang gila. Orang gila itu. Saya bilang orang ini orang gila. Gila apa? Gila harta. Tahu harta tidak ada juga. Jangan sampai kita dilihat toh. Dilihat ini orang kejar-kejar juga tidak dapat. Paham ke tidak? Santai saja memang. Kenapa tidak apa ada panggilan? Tunggu saja. Tidak. Nah, sudah nih. Contoh sudah ada contoh. Tidak. Oh, ada orderan lagi. Nah, sudah berjalan. Betul tidak? Ini kayak orang kayak seperti apa? Bagaimana kah? Kau kira kerja keras begitu kaya kah? Itu pemulung itu betul tidak? Iya. Iya. Betul kan Ardi? Iya, pemulung. Pemulung tuh kerja siang malam. Kau tidak lihat di dalam kah? Mereka masih bawa-bawa itu kau tidak lihat kah? Kenapa tidak kaya-kaya juga? Padahal uangnya banyak sekali, bisa dapat uang. Saya pernah tanya Mas itu, Mas bisa berapa Mas? Dia bilang, Pak kalau saya kerja sampai malam begini Pak, alhamdulillah. Kalau saya timbang itu bisa dapat 500. Tidak ada modal tuh, tidak ada modal. Tapi tidak kaya juga. Saya bandingkan teman-teman ojek, apa deh banyak kecil gitu. Saya bingung juga, saya bingung. Saya pikir tuh, mohon maaf kalian kan bukan orang akademisi, saya orang akademisi. Jadi otak saya pakai, masuk akal ini. Nah, kenapa harus begitu? Tidak usah. Fikir hadis bilang hadis Muslim, rawi Muslim dan Bukhari. Dia bilang apa? Fikir sesaat lebih baik daripada bumi ini dan isinya. Tahu isinya bumi apa? Manusia. Isi bumi apa? Manusia apa lagi? Tambang. Mas segala macam. Tapi lebih baik apa tadi? Fikir sesaat lebih baik. Berarti kecil tuh bumi ini. Ngapain terlalu? Kau pikir saja. Itu lebih bagus. Oh, saya dapat. Oh, rahasianya saya tahu. Bukti 3 hari sini saya lihat kau pagi sudah. Insya Allah mungkin dia 300.000, alhamdulillah. Tapi 1 hari, toh wajar kan? Wajar. Tapi saya 30 menit, 100.000. Bagaimana kalau 90 menit? Kan 300.000 juga. Ber 1 jam 300.000, dia 1 hari 300.000. Mana lebih bagus? Mana lebih bagus kau pikir? Makanya, santai. Tentu saya. Karena memang saya sudah tahu Allah, saya sudah yakin bahwa saya sudah tolong Allah, pasti Allah tolong saya. Nah itu lagi. Nah itu balik percuma orang ini. Saya tidak, kalau tidak memang masuk Kristen saja. Masuk Kristen ini, lebih bagus. Kalau tidak punya Al-Quran, tidak yakin, tidak pernah tahu. Ini Allah bilang ini bukan saya. Cuma saya dia. Macam ini. Saya lempar orang yang ini gara-gara dia. Saya minta bawa berkali sama saya ke kantor polisi saya tunjukkan ini Pak polisi. Saya bilang iya Pak betul saya. Karena tidak paham, dikasih tahu tidak paham. Iya itu saya bicara ayat ini. Ayat ini bukan saya bilang. Sudah jelas-jelas nyata di sini. Masih begini lagi. Sebenarnya gembira. Betul begitu. Jangan. Ini yang kau yang punya atau Allah yang punya? Betul tidak? Otakmu itu siapa yang punya? Allah yang punya. Kenapa kamu mau susah-susah? Itu karena apa? Sudah terlalu cinta dunia. Sampai lupa. Betul tidak? Pendeta itu cinta dunia. Saya kasih tahu.
Tapi lihat saya sekarang. Karena saya dapat ayat ini pertama, inilah. Kan pertanyaan, mengapa Bapak bisa? Ini sudah ayat ini yang saya baca pertama. Saya kaget di sini. Pertama, betulkah ini ayat? Kan saya belum tahu. Kalau Islam pasti sudah bilang, oh iya betul, betul. Betul tai kucing. Kok ada? Dua, kok ada ayat begini? Ketiga, orang Islam tahukah tidak? Tidak. Yang keempat, dilaksanakan tidak? Apa pertanyaan? Betul ini ayat ini. Maksudnya, betul, betul, betul apa? Oh, tidak betul-betul tidak tahu kok. Betul arti itu? Iya. Ini 4 pertanyaan di ayat ini muncul di kepala 4 pertanyaan. Laksanakan tidak ini? Jika, Abi, jika kau ke apa? Penawai, tuh. Iya. Jika, betul tidak? Iya. Paham tidak? Berarti aku kesana tidak dapat kerja tak? Jika kau kesana, itu sama. Jika kau menolong, itu sama. Jelas tak? Maka saya bilang, ya Allah, saya sudah tolong engkau ya. Setiap saat saya tolong engkau ya Allah. Saya tolong engkau setiap saat. Kau tolong di mana? Kalian pernah tolong Allah di mana? Kau kasih makan orang, saya juga bisa. Orang Kristen juga bisa. Kau kasih yatim piatu, orang Kristen juga bisa. Jangan begitu, jangan pikiran sempit. Jangan begitu, itu caranya meremehkan orang, tidak boleh. Yang betul adalah bagaimana cara tolong Allah. Tanyakan. Jadi, orang Kristen tidak sholat, tapi pangkatnya ada. Jadi, jangan bilang kata, itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Orang Kristen tidak punya rahasia. Tapi pangkat itu tidak. Saya kasih tahu kalian dua ya. Sholat itu bukan kewajiban. Sholat itu adalah untuk mencari ridho Allah. Sudah pernah kawin tuh? Waktu sebelum kawin, waktu kau pacaran dengan istrimu, kau mau jadikan istrimu, kau bikin bagaimana sama istrimu supaya dia jadi istrimu, supaya dia mau jadi istrimu. Ayo, kau rayu-rayu tuh, betul tidak? Ya. Kau belikan makanan, apa dia suka, kau bikin, betul tidak? Maksudnya apa ini? Supaya dia mau jadi istrimu. Ya. Begitupun Allah. Allah paling suka, dengar. Allah paling suka tempat-tempat yang Allah paling suka itu masjid. Dengar. Bukan Allah bilang aku paling suka orang sholat, tapi Allah bilang aku paling suka tempat-tempat itu masjid. Aku tidak suka tuh tempat-tempat pasar. Dua ini. Al-Quran bilang. Nah sekarang ke masjid bikin apa? Bukan saja sholat, bisa tidur. Paham ke tidak? Kau tidur tidak mana? Tidur ke tidak? Tuh, pakai otak. Begitu cara pikirnya. Jadi kalau kau sudah punya istri, kau punya cewek, mau jadikan istri, bagaimana caranya? Dia suka apa? Oh bakso. Kau bawakan bakso, betul tidak? Begitu. Oh Allah suka ke masjid. Saya ke masjid. Cari Allah, cari kasih sayangnya. Ridho Allah itu dikasih. Bukan sholat karena diri rahasia Allah, bukan. Sembarang saja. Jamil, belajar banyak-banyak Jamil. Kau berteman sama saya, kalau kau tidak bicara saya tidak suka. Betul tidak? Karena apa? Saya ajak orang untuk selamatkan tadi tak? Iya. Betul tidak? Kalau kau tidak mau selamatkan dirimu, bagaimana? Kau mau selamatkan anakmu? Ini punya anak. Kau saya lihat video-video dari mana? Saya kasih jempol dia. Ih, bagus Jamil ini. Tapi kenapa dia tidak selamatkan anaknya itu? Iya. Tidak selamatkan, kasihan. Sementara kau hanya cuma cari uang, kirim uang, tanpa kalau kau selamati, orang juga masih bisa hidup, betul tidak? Iya. Pikir, duduk, tidur tuh, pikir, ya. Betul tidak arti jujur? Betul. Jadi uang itu sebatas mati kau. Selanjutnya apa? Saya bicara sama dia sudah banyak sudah. Saya sayang, saya berteman. Saya tidak bisa berteman dengan orang, saya tidak psikolog, betul tidak?
Kalau bukan kalau sekolah tidak mungkin saya mau bicara tuh. Apa yang saya bicara sama orang? Ngapain? Ada urusan tuh saya anggap kocok teman. Nanti saya ditanyakan oleh Allah, itu bagaimana tuh? Jami itu kau tidak pernah. Nanti kamu juga bilang sama Allah, kau tuntut, betul tidak? Ya Allah betul. Saya masuk neraka gara-gara saya begini-begini. Tapi itu Pak Dokter itu, dia tidak pernah ajak saya, tidak pernah jelaskan sama saya. Tuh, saya kenal. Seandainya saya tidak kenal kamu, ngapain? Kamu tuntut saya bagaimana? Tidak ada urusan. Betul tidak? Saya kasih tahu. Jadi rahasianya untuk selamatkan dirimu sama anakmu itu dalam 27 hari, dalam 1 bulan kan 27 hari. 30 hari. Kau ambil 3 hari untuk tolong Allah. Di situ ada sholatmu juga, ada mengajimu juga, zikir. Ada juga di situ. Semua ada di situ lengkap. Lalu perasaan kakimu hancur kayak saya ini. Waktumu habis, tidak ojek. Waktumu tidak kerja, habis. Seperti Nabi Ibrahim. Begitu kau rasakan, iya saya tidak pikir kerja. Nabi Ibrahim 13 tahun. Paham tak? Paham tidak? Saya tidak berkenal dengan istri saya itu 13 tahun nih. Apalagi? Mau bicara apa lagi sama ayo. Rasakan seperti Ibrahim rasakan. Dia pikir apa Ibrahim tadi? Mau lihat dia belum tahu sejarahnya, saya cerita sejarah supaya paham. Yang Al-Quran bilang begini. Waktu Allah perintahkan Nabi Ibrahim langsung ambil tasnya, tidak banyak cerita. Tidak tanya istri, tidak tanya anak. Mengerti? Paham tidak ini? Ini suami apa? Suami kurang ajar. Kalau zaman sekarang kurang ajar. Ambil tas saya kasih. Dua. Ini ada istri sama anak, ada istri. Kurang ajar tidak ini? Kurang ajar kan? Makanya belajar. Ngapain tidak ada urusan yang kau? Ngapain istri anak? Saya mau pergi ini mau selamatkan kamu. Oh diam saya situ. Lalu diam. Angkat tas langsung jalan. Istrinya dia langsung lari, ikut di belakang. Papi. Tahu bahasa papi? Saya sengaja pakai bahasa itu ya. Dulu belum ada pas, tapi sengaja supaya kalian otak cerdas gitu. Kalau gue semua di orang-orang. Tapi papi. Ini tidak pusing. Papi. Ini tidak pusing. Sadis sekali. Makanya dia cerita bodoh-bodoh sama saya. Dia cerita bilang uang, cari uang untuk anak. Sembarangan saja. Terus tidak? Betul pernah dengar tuh? Iya. 3 kali. Papi kamu kesini saya anakmu ini. Begini ya. Kami. Saya kasih kau pantat. Kau sudut, saya ketawa saya. Astagfirullah. Dia tidak pikir anak istrinya. Kok enak saja. Anakmu bagaimana? Anakmu. Ini bagaimana? 3 kali ngomong. Pusing. Kamu tinggalkan kami. Di tempat itu yang Ibrahim. Kau tahu tidak? Mekah belum ada, betul? Tandus. Gelap. Makanan hanya 7 kurma. Dia simpan saja begitu. Tidak bicara lagi. Papi. Kamu takut ini istrinya. Takut. Astagfirullahaladzim, otak, pikir itu Jamil. Takut istrinya, bagaimana kami ini? Dia tidak pusing. Sekali lagi, Sadis sekali. Itu mirip Pak. Ada kata, saya akui dia tambah sekali. Sadis, kalau orang biasa sadis, dia tambah sekali. Berarti dia paham ini. Ini mau kasih hancur anak ini, kasih betul tidak? Iya betul. Iya hancur orang ini. Baru tidak bicara tuh, tidak bilang
Mami, besok papi mau pergi ke Konawe. Tidak begitu. Papi, mami, besok papi mau pergi ojek. Tidak begitu. Allah kasih perintahkan langsung angkat tas. Sadis Pak. Makanya saya marah orang kalau orang bicara sama saya agama. Jangan bicara sama saya agama. Betul tidak? Mak ngerti itu? Kalau kalian tidak paham agama. Terakhir, papi oke. Kalau papi pergi karena Allah, silakan. Langsung Pak itu langsung balik, langsung balik. Coba, mengerti tidak? Iya, saya berikan Allah. Perintah Allah jalankan agama. Sudah pergi. Tadi sudah. Jadi sekali. Oke, sudah itu. Kita sudah silakan tuh. Iya iya. Korma cuma 7. Singkat cerita, kalian dengar tuh? Iya. Dia lari ke sana, dapat air tuh. Air zam-zam. Ka'bah berdiri. Dia pulang, Ibrahim pulang. Tadi anak begini tuh. Tadi begini. Ismail masih begini kan? Waktu dia pergi itu, mengerti tidak? Iya. Dia pulang, Ismail sudah besar. Mengerti tidak? Iya. Paham ke tidak? Kami. Kok senang tidak? Wih, besar. Wih. Tidak perintah lagi. Sembelih. Paham tidak? Itu agama. Bukan ojek. Bukan sholat. Bukan. Ibrahim ada sholat apa? Sholat saat itu belum ada. Kapan sholat? Kalau bilang rahasia, kapan sholat? Mulai sholat? Muhammad. Iya, kapan? Nabi Muhammad belum nanti. Tahun berapa? Usia berapa baru sholat? Makanya jangan saya punya ceramah waktu saya khutbah. Sholat itu diperintahkan saat Nabi berusia 48 tahun. Berarti tahun 1, tahun kedua belum ada sholat kan? Apalagi Ibrahim. Jangan cerita rahasia-rahasia sama saya. Karena 40 tahun Nabi mendapatkan jadi Nabi di Gua Hiro. Iqra. Surat Iqra turun, malaikat Jibril datang, Nabi berusia 40 tahun. 8 tahun kemudian, berarti 41, 42, 43 belum ada sholat. 8 tahun kemudian Nabi dipanggil ke naik. Paham tak? Jadi di situ rahasianya. Berarti Allah cari panggil, berarti cari ridho. Sini kau datang. Ridho sini, saya kasih ridho kepada Muhammad. Itu cerita lain lagi, tapi kita dulu. Tadi sudah. Sadis ya. Kok bisa? Cerita mati saya. Dari kau punya wajah saya tahu. Mohon maaf ini, kemunafikan nampak. Bohongnya jelas. Bohong sekali. Lihat siapa nih? Menangis dia di sini. Makanya kalau saya cerita, kalau kau ini belum mendalam saya, pasti kau menangis. Tadi stop? Sadis. Kau mampu tidak meninggalkan Islam malam itu? Kan tidak mampu. Bisa, nanti saya ceritakan. Makanya tidak boleh kita 13 tahun. Tuh. Itu nama Samsudin toh. Waktu dia mau keluar 3 hari seperti Nabi Ibrahim tadi nih. Ini hari saya kasih tahu dia ikut saya, besok pagi dia ikut saya, dia tidak bilang dia punya istri. Langsung istrinya minta cerai. Ya Allah. Coba bayangkan, sadis tidak? Sadis. Sadis. Tapi buktinya mana? Ini semantap. Pas 3 hari pas istrinya datang dari mobil jemput. Kenapa nanti? Oh iya. Betul tidak? Betul tidak? Iya. Paling istri langsung bilang dia, kita cerai. Oh iya. Sampai dia WA ke saya. Dia maki dia punya istri lagi. Kau anjing, berkelahi. Siapa? Ya pilih. Supir kan? Iya. Dia mesti menelpon. Siapa? Oh istri. Halo. Ganteng itu. Oh iya, aku sudah. Ya, oke, siap. Iya, kamu jalanin. Ya. Hati-hati ya. Iya.
Mau jalan? Iya, iya. Yuk. Ustaz, Iya, ya. Oke, makasih nanti ya. Jadi jalannya. Iya. Iya. Jadi apa insya Allah ada waktu ya. Siap. Kau cari uang, kan kau tadi istri telepon ke kau sayang mereka. Saya tidak angkat, cuma mau mendengarkan itu. Iya maksudnya sayang mereka toh. Saya. Sudah betul kau cari uang, sudah betul. Jangan ikut kayak ini. Saya kasih tahu ini dia belum paham. Jangan, belum paham. Kau mau menyuruh orang kan, sementara masing-masing tanggung jawab itu sama anak. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Dia tidak paham, dia tidak selamatkan istrimu dan anaknya, sementara kau juga mau ikut. Tidak tahu? Tidak tahu? Pesan saya nih untuk kau, pesan cari uang wajib, tapi agama lebih. Itu utama. Oke? Kerjakan saja. Buktinya kau juga pecat kan, gitu tidak? Kau setia, pecat juga. Betul? Karena semua itu hanya sementara. Satu, yang kedua, waktu kau dipecat memang kau ada salah, tidak tahu? Tidak. Nah, kenapa kau dipecat? Berarti ini sementara. Betul tidak? Betul tidak? Tuh kamu datang sekarang lagi ke sini. Tuh, kalau kau sebentar renungkan ini, saya bicara istri sama anakmu akan bahagia. Saya kasih. Kau bicara sama istrimu, saya ketemu dengan ada kau panggil saya om kah, bapak kah, apa kah, terserah. Terserah. Allah tidak pandang itu kau punya dirimu, tapi Allah pandang hatimu. Betul tidak? Allah tidak pandang kau pintar mengaji, tidak. Tidak. Tapi Allah pandang hatimu. Betul tidak? Janganlah hatimu nanti insya Allah nanti ada waktu ke apa kah? Untuk alam kasih selamatkan. Itu bukan dulu Pak. 10 juta kau menggaji percuma di sini. Saya 1 juta saya tinggalkan kan? Sama ya. Jalan. Iya. Oke.